Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Nggon Sinau El Renaisan, kali ini kita akan membahas tentang Indonesia, tentu dengan segala keunikannya, dengan segala keanekaragamannya, dengan segala perbedaan, baik itu bahasa, agama, suku, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang cukup luas secara wilayah, yaitu 7,81 juta kilometer persegi. Kemudian dari 7,81 juta kilometer persegi itu terdiri dari daratan, lautan, dan zona ekonomi eksklusif. Kemudian yang kedua, bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Artinya terdiri atas banyak pulau, di mana antara pulau satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Setidaknya dalam catatan ada 17.400 pulau lebih yang ada di Indonesia. Kemudian dari 17.400 lebih pulau yang ada di Indonesia itu terdapat 34 provinsi yang tersebar. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa Indonesia ini merupakan negara yang cukup kaya secara suku. Ada 1.340 suku yang dimiliki oleh Indonesia. Kalau kemudian saya harus menyebutkan, misalnya ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, kemudian ada suku Baduy, kemudian ada suku Betawi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bahwa Indonesia ini merupakan negara yang cukup kaya juga secara bahasa. Ada 718 bahasa daerah atau bahasa ibu yang ada di Indonesia. Yang menarik kemudian bahwa dari beberapa perbedaan bahasa tadi, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa pemersatu, sehingga ini mempermudah dalam melakukan hubungan komunikasi di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, bahwa Indonesia merupakan negara yang cukup banyak secara penduduk. Ada 268 juta jiwa lebih, ya, atau 3,49% dari jumlah populasi penduduk yang ada di dunia. Nah, angka ini sekaligus menjadikan Indonesia berada pada urutan keempat setelah Tiongkok, kemudian India, Amerika, lalu Indonesia. Kemudian yang keenam, bahwa secara konstitusional ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, kemudian Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang terakhir yang saya ingin jelaskan, bahwa dari beberapa penjelasan tentang keanekaragaman dan perbedaan di atas adalah bagaimana kemudian kita
meningkatkan rasa syukur dan bangga bahwa kita merupakan bagian daripada bangsa dan negara yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian bahwa kita merupakan bagian daripada negara yang merdeka, baik secara de facto maupun de jure. Tinggal bagaimana kemudian kita mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Kemudian bahwa kita merupakan bagian daripada negara yang kaya, baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Tinggal bagaimana kemudian kita mampu memaksimalkan potensi yang ada. Sebagai catatan bahwa keanekaragaman tadi, bahwa perbedaan tadi ini merupakan alasan dasar kenapa kemudian Indonesia ini didirikan. Di samping memang memiliki kesamaan, baik itu secara ide, gagasan, maupun tujuan bernegara. Mungkin itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.